pengolahan kaskot menjadi pupuk organik. Nah, ini kaskot yang sudah kita simpan lama, dicampur dengan sekam padi, ada lagi campurannya tanah, terus cangkang prepupa, sehingga bisa menjadi media tanam yang super subur. Nah, ini semua bahan dicampur jadi satu, dicampur supaya merata semua ya. Ini proses penyampurannya seperti ini. Dari hasil yang sudah digunakan itu luar biasa. Jadi untuk budidaya maggot nggak ada yang terbuang ya teman-teman. Semuanya bisa terpakai, dari maggotnya sendiri yang jelas sebagai protein hewan yang sangat tinggi, yang bagus untuk menumbuhkan hewan ternak kita, terutama unggas. Nah, dari sisa-sisa makanan maggot tersebut, namanya kaskot, itu juga nggak kita buang ya teman-teman, kita olah lagi. Cangkang prepupanya juga kita olah lagi menjadi pupuk. Sebenarnya cangkang prepupa itu masih bisa digunakan untuk pakan asal bisa ngolahnya. Sempat kita kemarin uji lab itu, kalau tidak salah protein kasarnya di dalam kandungan di dalam prepupa, cangkang prepupa itu sekitar 30%-an. Kalau maggotnya sendiri itu sekitar 40%, 40 lebih lah, 40 lebih. Nah, ini kita campur sampai benar-benar merata. Bagusnya lagi setelah kita campur kita fermentasi teman-teman, untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi tanpa fermentasi pun hasilnya sudah maksimal, kecuali kalau memang mau dijadikan yang lebih bernilai atau mau untuk dijual, otomatis dari segi tampilan, dari segi pengolahan itu lebih detail lagi ya teman-teman. Kalau ini mau dipakai untuk pupuk tanaman sendiri atau media tanaman sendiri, untuk pohon cabai bisa, untuk pohon atau tanaman obat bisa, untuk mupuk tanaman buah juga bisa teman-teman. Nah, ini prosesnya seperti ini. Bahan yang digunakan yaitu kaskot, cangkang prepupa, sekam bakar, sekam padi yang masih utuh, sedikit tanah, dan pupuk kandang. Pupuk kandangnya yang sudah diolah tentunya, yang sudah difermentasi tentunya, untuk hasil yang lebih maksimal ya teman-teman. Nah, setelah ini sudah dicampur sampai merata, nanti bisa langsung digunakan. Nah, ini salah satu manfaat dari budidaya maggot, yaitu pemanfaatan kaskot sebagai pupuk organik maupun sebagai media tanam setelah dicampur dengan beberapa bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba silakan, nggak usah takut gagal, maksudnya pakai campuran yang silahkan teman-teman butuhkan.
seperti apa campurannya. Untuk saat ini untuk dipakai sendiri saya nggak pakai takaran, pakai kira-kira saja, hasilnya juga udah maksimal. Kecuali yang untuk dijual sebagai media tanam ya teman-teman, itu dengan proses yang perhitungannya atau campurannya, presentasi campurannya sudah ada standar takarannya di kami. Buat teman-teman bisa silakan yang membutuhkan mau memesan yang sudah jadi atau yang masih murni kaskotnya, silakan bisa langsung hubungi kami. Ini hasil dari yang sudah dicampur. Dari hasil yang sudah dicampur ini kami sudah praktekkan atau implementasikan untuk tanaman cabai, untuk tanaman sayur-sayuran, untuk tanaman buah-buahan. Hasilnya sangat-sangat memuaskan ya teman-teman, sangat memuaskan. Yang kita tanam semuanya pakai organik tanpa ada pupuk kimia, lebih menyehatkan dan tentunya rasanya dari sayuran maupun buah-buahan itu lebih maksimal teman-teman. Nah, ini kegiatan kami sehari-hari di kandang host farm. Salah satunya pengolahan limbah kaskot menjadi pupuk organik maupun menjadi media tanam yang siap digunakan. Sekali lagi buat teman-teman yang membutuhkan silahkan bisa langsung hubungi kami. Di deskripsi nanti kami tuliskan ya ininya, silahkan buat teman-teman yang mau kontak langsung. Terima kasih video berbagi dari kami.